Kita dari kelas berapa, Bil? Kelas 1 manajemen. Ya, kami dari kelompok 2. Judul podcastnya apa sih, Bil? Dinasti politik. Nah, dinasti politik. Jadi, teman-teman jangan lupa nonton ya. Happy watching. Bye-bye. Baik, sobat-sobat Syebah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast bersama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Bersama saya kali ini sudah ada 3 orang teman dari kelas 3 orang mahasiswa dari kelas 1E. Prodi Manajemen, Fakultas Manajemen, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Oke. Kak, saya persilakan kenalkan diri. Nama saya Dea Marsanda Putri Suwarja. Saya dari kelas 1E Manajemen Sore. Nama saya Ciara Dewi Karira. Nama saya Fahri Abbas Saputra dari kelas Manajemen Sore. Oke, kali ini yang akan kita angkat sebagai topik adalah masalah dinasti politik. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini fenomena politik menjelang pemilihan umum presiden 2024 itu banyak kejadian-kejadian yang cukup fenomenal, ya, dimana dalam rangka mengumpulkan elektoral, maka kemudian ada upaya untuk menggolkan calon yang dianggap masih muda sebenarnya, baru 35 tahun, diusahakan untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Padahal ketentuannya adalah 40 tahun. Sebenarnya dalam hal politik itu biasa-biasa aja ya. Karena di negara lain juga kalau memang rasanya seseorang itu sudah dianggap mapan meskipun umurnya masih sangat muda, ada problem. Cuma kalau di negara tertentu seperti kita ya memang apa saja bisa menjadi satu isu politik yang cukup hangat. Kalau kita lihat lagi dari sejarahnya Republik kita ini, di mana tidak ada dinasti politik, semuanya juga pasti ada dinasti politik. Iya pasti. Soekarno kan dinasti politiknya itu Megawati. Sama Tuan. Megawati terus kemudian Puan Maharani, ya kan? Iya. Kemudian Soeharto, dinasti politiknya adalah Tommy Soeharto dan Mbak Tutut, Siti Hadiati Rukmana. Terus kemudian lagi SBY dinasti politiknya ya kemudian Agus Harimurti sama Ibas, ya kan? Ada yang juga muncul anaknya tapi kemudian tidak sampai masuk ke gelanggang politik praktis, misalnya Yeni Wahid anaknya Gus Dur, ya. Terus kemudian mungkin yang kagak ada sama sekali B.J. Habibie, karena B.J. Habibie itu anaknya adalah teknokrat yang tidak ikut politik. Jadi kalau dibilang hampir semuanya itu dinasti politik itu pasti ada, karena setiap orang yang berkuasa pasti ingin supaya anaknya juga meneruskan cita-citanya. Belum tentu pengen berkuasa dalam arti jadi orang penguasa negara, belum tentu. Bisa jadi yang jadi pertimbangannya adalah masalah cita-cita, ya, cita-cita yang dia ingin supaya diteruskan oleh generasi berikutnya. Kalau dipegang oleh orang lain takutnya jadi berubah arahnya, Visi misinya. ya, misi-misinya, legasinya jadi tidak diteruskan. Maka kemudian dia berharap kalau anaknya kan istilahnya masih bisa dia kasih arahan lah, gitu kan. Seperti misalnya Megawati ingin Puan, ya pastilah maunya supaya Puan itu kan nurutin apa yang menjadi cita-cita Megawati, ya. Begitu juga dengan yang lain, ya. Maka kalau saat ini yang jadi isu ramai itu adalah dinasti politiknya Jokowi dengan adanya Gibran dan Kaesang. Sebenarnya harus dipertanyakan adalah sebenarnya Pak Jokowi itu apa yang jadi latar belakang, apakah kekuasaan semata-mata atau dia ingin supaya cita-cita politiknya itu jangan sampai bergeser.
dia ingin supaya cita-cita politiknya itu ada yang meneruskan sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Cuma karena memang sekarang ini yang jadi pemimpin adalah Pak Jokowi, otomatis yang diributin Jokowi. Itu udah pasti itu. Iya. Supaya apa? Supaya jadi gorengan-gorengan politik lah. Ya kan? Coba kalau yang jadi presidennya siapa gitu, ya pasti sama aja. Ya kan? Karena kan lawan-lawan politiknya ingin menggantikan. Kalau Iya. kemudian Jokowi diteruskan oleh Gibran, otomatis kan masih Jokowi juga istilahnya. Kan masih Iya, karena masih keturunan dia gitu. Jadi dalam hal ini dinasti politik itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya, coba barangkali yang agak jadi ramai itu karena ada ketentuan dari mahkamah konstitusi. ketentuan undang-undang yang membatasi batas usia dari seorang calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung yang akhirnya memberi jalan Gibran tetap bisa jadi cawapres, tapi bukan dari usia tapi dari pengalaman sebagai pemimpin daerah. Walaupun juga masih minim, baru 2 tahun kok. Ya kan. Tapi lebih parah lagi kan AHY malah sama sekali nggak pernah kan. Iya. Iya. Kalau Puan Maharani malah masih mending, dia pernah jadi menteri, pernah jadi ketua DPR, jadi pengalaman justru Puan yang paling memenuhi. Kalau dari Tommy nggak ada pengalaman di pemerintahan. Tutut pernah, Siti Hardianti Rukmana itu pernah jadi menteri sosial. Tapi kalau Megawati pernah, tapi kan kemudian begitu ikut pemilu kalah. Iya. Jadi lagi pola udah tua lah barangkali. Iya. Dia maunya kan Puan. Oke, saya jadi ingin dengarkan pendapat Anda dari generasi Gen Z, generasi muda. Sebenarnya fenomena seperti ini menurut Anda ya, jangan terpengaruh apa yang saya katakan tadi, bahwa menurut Anda sebelum dengarkan omongan saya aja, dinasti politik itu menurut Anda gimana? Coba, siapa yang duluan? Politik dinasti itu menurut saya sih kayak berhubungan sama kerabatnya juga, sama keluarga juga, tapi ada sisi buruknya juga. Dia rentan dengan korupsi juga kan, Mbak. Pasti dari berapa kejadian seperti banyaknya penjabat dan lain-lain, itu juga terlalu rentan untuk korupsi dan juga nepotisme gitu, Mbak, menurut saya. Oke. Politik dinasti juga membuat kesalahan-kesalahan dari pemimpin itu tertutupi oleh masing-masing kerabatnya. Jadi dampak negatifnya sih cukup banyak, Mbak. Tapi dampak positifnya juga bisa melanjutkan visi misi dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin yang baru. Oke. Terhadap kerabat ya. Ya, setuju. Terus Politik dinastinya. Iya, kalau misalkan itu sih sama kayak tadi, kayak si Fahri, kayak buat para politik untuk melanggengkan, terus kayak melanggengkan itu kayak mempersatukan dari kerabat, keluarga, atau politik-politik lainnya secara informal maupun formal. Seperti kayak kalau informal itu kayak bisnis-bisnis atau pekerjaan lainnya, kalau formal itu kayak pemerintah dan lainnya gitu. Anda mengatakan bahwa politik dinasti itu ada kaitannya dengan KKN, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu jelas artinya itu mengurangi apa? Mengurangi ya macam-macam, mengurangi keuangan negara, anggaran diambil separuh, berarti itu mengurangi. Korupsi juga bisa berarti mengurangi peraturan yang seharusnya nggak bisa jadi bisa, peraturan yang tadinya nggak bisa, apa yang tadinya bisa jadi nggak bisa, itu juga korup juga masuknya. Ya, mengurangi. Terus kemudian kalau kolusi itu seseorang penguasa itu bekerja sama dengan pihak-pihak di luar pemerintahan, tapi dalam arti negatif.
misalnya seseorang ditunjuk menjadi pemenang tender proyek itu tanpa ada lelang, tanpa ada tender dulu, tiba-tiba seseorang ditunjuk jadi pemegang proyek itu. Fiktif ya Pak? Bukan fiktif, seharusnya kan peraturannya itu semua orang harus ikut lelang dulu. Pemerintah bilang, ini saya punya proyek A, anggarannya sekian, siapa di antara Anda yang bisa mengerjakan ini dengan mutu paling bagus, dengan harga yang paling terjangkau sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, maka kemudian banyak orang itu saling mengajukan proposal, dilihatlah yang paling layak, yang kualitasnya berada tinggi dan harganya terjangkau sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, kalau yang namanya komisi itu nggak pakai tender lagi, langsung kamu aja gitu. Secara instan ya Pak? Secara instan. Jadi diharapkan dengan itu ada permainan. Karena kan kalau yang langsung ditunjukkan, dia pasti udah ngitung-ngitung orang yang menunjuk itu pasti kan ada imbalan. Ya, kan, itu namanya kolusi. Nepotisme ya seseorang diangkat jadi jadi pejabat, tapi bukan karena prestasi, karena kekerabatan. Kayak zaman Pak Harto itu Mbak Tutut diangkat jadi Menteri Sosial, padahal belum ada prestasinya apa-apa. Ya, misalnya Megawati, kalau Megawati anaknya jadi katakanlah ketua DPR, itu nggak bisa juga, mungkin bukan karena nepotisme. Kenapa? Karena kan DPR itu dipilih oleh orang banyak. Karena ini langsung, kalau nepotisme itu langsung ditunjuk ya. Sebenarnya Gibran juga dalam hal ini bukan nepotisme kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena Gibran hanya dicalonkan, tapi kemudian nanti dipilih oleh rakyat. Ya kan, dipilih oleh rakyat, rakyat yang akan menentukan apakah dia terpilih atau tidak gitu kan. Pada dasarnya seorang kan boleh aja nyalon-nyalonin. Yang namanya nepotisme itu kalau nggak pakai pemilihan langsung tunjuk aja, langsung jadi. Misalnya kemarin waktu Gibran jadi wali kota Solo, tanpa pemilihan langsung ditunjuk jadi wali kota Solo, itu namanya nepotisme. Tapi kalau misalnya yang nyalonin juga Gerindra, dan balik lagi ke mindset orang-orang, mindset yang dimana wah enak ya kami udah berbuka, wah enak ya BBM gratis dan lain-lain. Ternyata pas sudah dipilih kecewa, bohong, dan dia harus menunggu lagi 2 tahun lagi. 4 tahun. 5 gimana sih? 5 tahun ya. Presiden 5 tahun. Ya 5 tahun. Jadi menurut saya nggak akan pengaruh kalau kita mempunyai mindset ada yang logika, janji kampanye sama janji asli, janji yang masuk logika gitu. Terus ada 3 calon nih. 2 tahun ya. 3 calon. Calon pertama umurnya sama, kurang lebih 52-53 lah. Anu sama saya ini. Calon kedua yang satu di ujung atas, satu di ujung bawah. Yang 172, yang 135, separuh. Terus yang ketiga itu kurang lebih sama juga, 53-54. Kalau kamu keduanya mana? Dari dulu cenderung dari 4 tahun ya 3 tahun. Nah, kalau saya mah ke yang lebih dari muda sih, soalnya nanti dia bakalan paham gitu, kayak buat meneruskan masyarakat atau negara ini gitu. Jadi dia bisa tahu dari awal sampai nanti ke depannya gimana gitu, buat mencontohkan atau apa buat ke bawahnya. Lebih dari muda maksudnya siapa? Kan ada Ke Gibran sih, kayak Prabowo. lebih dari muda, lebih muda kali. Iya, lebih muda kan. Lebih dari muda berarti tua. Lebih muda gitu. Ya. Saya sih Sekarang sih orang ketahuan siapa juga nggak peduli, bodo amat. Peduli siapa juga orang nggak ada peduli. Kalau dulu dibet-betin, terus sekarang mah Privasi. Tiara. cara sih dari lebih ke Prabowo juga. Karena dua tua. Jadi kamu senang sama orang laki-laki? Kamu sudah mencalonkan dari beberapa kali juga. Kesian dong berarti. Dan ya, Usia dia udah bukan ditanya. Gak pernah undang ya Mbak? 2 tahun menjabat. 3 kali, 3 kali. nih.
Keempat. Iya, empat Yang sama ini. keempat. Dulu dia jadi calonnya Mega. Ui, Ya. itu jalan dari Jakarta ke Jogja. Dan Balik ke Jakarta. ya Jogja Jakarta. Sekarang terwujud nggak? Enggak terwujud ya. Iya. Cuma apa omongan palsu, omongan belakang doang. Dia dulu bilang kalau ini salah itu kalau orang anaknya blow on, Nah iya, nggak punya. Tidak ada prestasi. nggak punya prestasi apa-apa, kemudian karena anaknya pejabat, Pengen diterusin gitu pengen visi diterusin, misinya. dipaksakan. Dipaksakan. Nah, itu baru nepotisme. Tiba-tiba nanti korupsi lah segala Iya. macam. Kembali dengan kita misalnya Gibran di Solo, itu hanya dicalonkan oleh paksa atau pengen apa? Seperti kamu bilang, itu terkait dengan apa ya? Nafsu serakah. Kalau Lord Acton mengatakan power tend to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely. Artinya kekuasaan itu cenderung korupsi. Nah, Apalagi kalau kekuasaannya absolut, pasti korupsi. dikorupsi lagi. Pasti. Nah, persoalannya kalau kita lihat dari track record atau riwayat di Joko selalu menjabat di maskapai tetap, dia korup nggak? Justru yang mungkin orang jadi curiga kalau dulu apa namanya Demokrat korup, sekarang Demokrat lagi yang menang, mungkin korup lagi gitu. Ya kan? Kalau seperti Jokowi di Solo maupun di DKI maupun presiden selama Akal sih. belum sepakat lah. Iya, ya. Gimana ya? BBM digratiskan, nggak mungkin juga kan? Nggak masuk akal dan juga Banyak. kemarin juga saya ngeliat podcastnya Deddy Corbuzier sama Caimin. Iya Caimin itu semua janji palsu, janji kampanye. Jadi nggak mungkin sih, nggak masuk logika. Nggak masuk. Kalau saya itu nggak masuk logika karena kan BBM minyak dan gas itu mahal. Dulu BBM jadi kita jual minyak mentah diolah di luar negeri, kita beli lagi minyak yang sudah jadi, ya kan? Itu dari mana? Kalau kita punya duit ya utang, Utang. lalu utangnya banyak, sebagian buat beli Minyak. BBM, sebagian lagi masuk kantong. Nah itu bisa. Sementara yang boleh utang itu beli minyak memang harganya ditekan, disubsidi, Iya. tapi rakyat menjadi tidak dewasa. Karena apa? Itu hanya dicalonkan oleh partai, Iya. bukan partai yang menentukan, rakyat yang menentukan. Iya. Jadi andai kata besok ini Gibran kemudian dilempar ke Pilpres, berakhir. Iya Caimin itu semua janji palsu, janji kampanye. Jadi nggak mungkin sih, nggak masuk logika. Iya, Nggak- masuk akal. Kalau saya itu nggak masuk logika. BB ke mindset orang-orang, mindset yang dimana, wah enak ya hamil dapat berita, wah enak ya BBM gratis dan lain-lain. Ternyata pas sudah dipilih kecewa, bohong, dan dia harus menunggu lagi 2 tahun lagi, 2 tahun, 4 tahun, 5 gimana sih? 5 tahun. Tidak masuk akal. Terus Anas Urbani Gedung, kalau saya terbukti korupsi saya akan terjun dari Monas, saya gantung diri di Monas. Bohong, ternyata Buktinya dia di penjara tuh, iya di penjara doang. begitu keluar dia nggak terjun dari Monas atau gantung diri di Monas. Iya. Jadi kembali kepada kalian lah, generasi Z. Menurut kamu gimana? Generasi Z itu kira-kira pada berut nggak sih sama jadi politik? Tergantung sih, tergantung Gantungan. dari kitanya. Gimana? Dong menggodanya, goda atau enggak? Enggak, secara umum kamu ngeliatnya Gen Z ini pada ini nggak pada terpengaruh nggak? Jadi coba kamu tanyain teman-teman kamu. Menurut sekarang sih orang ketahuan siapa juga nggak peduli, bodo amat. Peduli siapa juga orang nggak ada peduli. Kalau dulu dibetul-betul, terus sekarang mah Privasi. nggak peduli. Tiara, gimana? Cara sih milih lebih ke Prabowo juga. Prabowo, karena dia udah tua. Jadi kamu senang sama orang aki-aki? Enggak, Prabowo sudah mencalonkan dari beberapa kali juga. Usia dong berarti. Kan Usia itu udah berkali-kali. 3 tahunan ya, Mbak? 2 Hah? tahun menjabat.
Tiga kali, yang Tiga keempat kali. nih. Keempat. Iya, empat Yang namanya. keempat. Dulu dia jadi calonnya Mega tahun 2004, salah. Terus kemudian maju sendiri sama sama Wiranto, Wiranto ya. salah. Yang kedua, yang ketiga tuh sama Jokowi dengan siapa? Dengan Banyak yang nggak beneran hamil juga dikasih subsidinya. Tapi kalau beneran terjadi juga sangat membantu untuk masyarakat yang kekurangan Yang di biaya, bawah. yang kekurangan biaya juga untuk mengurus anak tersebut atau mengurus kehidupannya juga yang berkekurangan, itu sangat membantu sih Bang. Jamin. Tidak menjamin. Orang BLT aja orang yang kaya akunya miskin. Udah di sini 6 juta. itu Dia mah nggak mungkin, nggak mungkin terwujud. kenapa? Karena banyak orang yang mampu nanti ngaku istrinya hamil. Nah iya. Nggak mampu. Terus ada orang yang nggak hamil dicatat hamil. Jangan-jangan masih mahasiswa dicatat hamil. Itu cuma janji kampanye doang. Supaya bapaknya dapat 6 juta, anaknya masih semester 1 dibilang anak saya hamil. Wah, kadang-kadang orang demi duit itu kan masa bodoh. Apa aja dilakukan Ya, untuk Indonesia itu apa, bagaimana dia cara menjalaninya. cara menjalani Gambling dong. ini. Artinya untung-untungan dong. Iya. Ya, terserah sih kalau kamu. Kalau saya lebih ke Prabowo sama Gibran dan juga dia kan Gibran itu kan masih muda, jadi dia tahu dia apa, dia tahu pikiran anak muda bagaimana, dan juga indikatornya juga rata-rata anak muda pada memilih Prabowo dan Gibran karena Gibran tahu nih apa yang dibutuhkan oleh anak muda zaman sekarang, kayak misalnya harus dimanja lah, begini-gini dan lain-lain, dan juga saya tidak tahu. Nah, kalau saya mah ke yang lebih dari muda sih, soalnya nanti dia bakalan paham gitu, kayak buat meneruskan masyarakat atau negara ini gitu. Jadi dia bisa tahu dari awal sampai nanti ke depannya gimana gitu, buat mencontohkan atau apa buat ke bawahnya. Lebih dari muda itu maksudnya siapa? Kan ada Ke Gibran sih, kayak Prabowo. lebih dari muda, lebih muda kali. Lebih Iya, lebih muda. Lebih dari muda berarti Iya. jadi itu janji kampanye. Janji possible. Janji kampanye itu seperti itu. Dia janji nyemplung ke laut juga ayo. Proyek IKN misalnya, Ibu Kota Nusantara, IKN. Itu kan ribuan triliun itu. Kalau Iya, saya iya, dibikin iya. mangkrak kan sayang banget Iya. kalau nggak diterusin. Itu juga proyek yang Yang kita kayak tahu. dulu hamil kan. Gimana Jangan-jangan yang kagak punya suami juga dulu hamil, kan dari mana hamil? Iya. Ya. Yang penting Nggak masuk pasarannya. Iya. Dan ditambah lagi dengan sebagian dari utang itu Makin banyak. masih gampang. Iya. Makin banyak juga. Utang makin banyak. Menderita rakyat juga. Karena akhirnya begitu Pak Harto turun, memang rakyat kelaparan. Begitu harga BBM mengikuti harga pasar luar, ya mereka kaget. Jadi menurut saya nggak akan pengaruh kalau kita mempunyai mindset ada yang logika janji kampanye sama janji asli, janji yang masuk logika gitu. Terus ada 3 calon nih. Nggak tahu nih. Ada 3 calon. Calon pertama umurnya sama, kurang lebih 52-53 lah. Anies sama Caimin. Calon kedua yang satu di ujung atas, satu di ujung bawah. Yang satu 72, yang satu 35, separuh. Terus yang ketiga itu kurang lebih sama juga, 53-54. Kalau kamu keduanya mana? Dari itu cenderung dari 4 tahun, 3 tahun. Nah, kalau saya mah ke yang lebih dari muda sih, soalnya nanti dia bakalan paham gitu, kayak buat meneruskan masyarakat atau negara ini gitu. Jadi dia bisa tahu dari awal sampai nanti ke depannya gimana gitu, buat mencontohkan atau apa buat ke bawahnya. Lebih dari muda maksudnya siapa? Kan ada Ke Gibran sih, kayak Prabowo.
lebih muda kali. Lebih Iya lebih muda. Lebih dari muda berarti tua. Lebih muda gitu. Ya. Saya sih Nah, sekarang sih orang ketahuan siapa juga nggak peduli bodo amat. Peduli siapa juga orang nggak ada peduli. Kalau dulu dibuat-buatin, terus sekarang mah privasi. Tiara. cara sih dari lebih ke Prabowo juga. Karena dua tua. Jadi kamu senang sama orang laki-laki? Prabowo sudah mencalonkan dari beberapa kali juga. Usia dong berarti. Dan ya, Usia dia bukan dikali. Gak tahu nang ya mbak. 2 Hah? tahun menjabat. 3 kali, yang keempat nih. Empat. Iya 4 Yang keempat. Dulu dia jadi calonnya Mega tahun 2004. Salah. Terus kemudian maju sendiri sama sama Wiranto. Wiranto ya. Salah. Yang kedua, yang ketiga tuh sama Jokowi dengan siapa? Dengan Sandiaga Uno. Antara Jasa. iya itu kalah. Antara Jasa. Karena juga sekarang udah yang keempat kali. Nggak tahu itu serang. Balik lagi ke rakyat sih. Karena udah berkali-kali kesiannya udah pasti Ingin mengetahui aja sih pengaruhnya untuk rakyat Indonesia itu apa, bagaimana dia Cara menjalaninya. cara menjalani. gambling dong. Artinya untung-untungan dong. Iya. Terserah sih. Gampang. Kalau saya lebih ke Prabowo sama Gibran ya. Dan juga ya kan Gibran itu kan masih muda, jadi dia tahu dia tahu pikiran. Iya, Prabowo yang kayak Banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mengambil kepada negara tanpa harus jadi presiden. Justru ketika bolak-balik ikut lagi berarti orang habis. Kalau jadi calon pemimpin punya ambisi besar itu sebenarnya dipertanyakan ya sebenarnya. Makanya kemudian dia pilih Gibran kan walaupun bertentangan dengan arus pendapat orang Gibran terlalu muda, tapi kan itu tidak paksa. Ya berarti kan demi supaya menang kan sesuatu yang tadinya nggak ada diada-adain, sesuatu yang tadinya ada juga ada. karena citra Jokowi juga baik juga kinerja Jokowi baik Justru karena citra Jokowi yang bagus maka anaknya diseret-seret. Nah dalam hal ini gaya bersambut dengan Jokowi sendiri pengen ada melanjut generasi. Tapi kembali lagi tadi saya katakan Jokowi pengen anaknya jadi itu sebenarnya apa karena kekuasaan atau karena dia pengen cita-cita kita laksana IKN dan sebagainya. mungkin tinggal Belum tahu, yang tahu dia sendiri. ya kita lihat aja nanti ke depannya. Iya. Kalau misalnya Nggak ada jadi manusia yang tahu. Cuma bisa aja orang mau macam-macam. Tapi kan kita nggak tahu negara sebenarnya. Cuman paling tidak kita cuma bisa melihatnya dari teknik selama ini dia bohong. Ya kan? Selama ini dia menunjukkan sesuatu yang negatif. Ya. Kalau selama ini tidak ya berarti bukan kekuasaannya. citra Negasinya. Baik, teman-teman saya kira demikian kita nggak bisa terlalu banyak lebar karena punya narasumber kita ini ya bukan narasumber beneran ya, ini lagi belajar jadi narasumber. Kelak sekian tahun ke depan ya jadi narasumber yang benar-benar qualified. Sebenarnya dalam satu diskusi itu tidak hanya mengenal tapi juga saling belajar. Sama kamu dan itu kalau itu saling kalau saling berbeda sehat itu bagus. Jadi bukan cuma membenarkan atau tidak bisa saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada hari itu mudah-mudahan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video podcast dari kelompok 2. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata di video. Jangan lupa Babil, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel si Abra. Dadah!